yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang sebentar lagi akan menyelenggarakan diklat kepemimpinan atau diklat kepemimpinan bagi pengawas. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu kurikulum yang ada di diklat kepemimpinan bagi pengawas adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Ini yang barangkali akan disampaikan di minggu depan di hari Selasa. Diklat kepemimpinan bagi pengawas yang ada di BPSDMD ini adalah merupakan angkatan yang ke-7 setelah ada pandemi corona ini. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila sebelum kita bahas, perkenalkan, nama saya adalah Hartadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya adalah Widyaswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Apa sebetulnya etika dan integritas yang akan kita sampaikan? Tentunya perlu adanya deskripsi singkat. Deskripsi singkat dari pelatihan etika dan integritas adalah membekali peserta Bapak dan Ibu dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasikan moral, etika jabatan dan etika pemerintahan serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Supaya mempermudah dalam atau menjadi utuh kegiatan diklatan ini di etika dan integritas, metode pembelajaran yang digunakan adalah ada metode ceramah, curah pendapat, diskusi kelompok, window shopping, menonton video, informasi share, dan penugasan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang harus dicapai selama 9 jam ke depan atau pada waktu kegiatan diklat jarak jauh ini? Yang akan dicapai adalah kompetensi dasarnya. Bapak dan Ibu diharapkan untuk bisa mampu memahami konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara, guna mengembangkan etika, sikap, perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. 6 indikator untuk mensikapi tersebut adalah yang pertama, Bapak Ibu harus mampu menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua, menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan, menganalisis nilai-nilai dasar teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat, Bapak Ibu mampu menjelaskan tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila. Yang kelima, menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN. Kemudian yang terakhir, mampu menganalisis penerapan etika, jabatan pemerintahan, dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta kepemimpinan bagi pengawas atau yang sekarang disebut PKP, kalau dulu di Klatim, 5 materi pokok yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah terkait dengan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Ini ada 4 submateri pokok yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN. Kemudian yang kedua, kerusuhan pada masa Abtenar. Yang ketiga, derita kaum pribumi. Serta yang keempat, sejarah Sesanti, Bhinneka Tunggal Ika, dan Garuda Pancasila.
Materi pokok yang kedua dengan 3 sub pokok bahasan, nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Yang pertama terkait dengan bela negara dan konstitusi. Kemudian yang kedua, teladan bela negara. Yang keempat, sikap nasionalisme warga keturunan. Bapak Ibu peserta diklat yang saya hormati atau peserta pelatihan yang saya hormati, materi yang ketiga adalah terkait dengan tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, serta jiwa, semangat, dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4 submateri pokok yang harus kita pahami, yaitu terkait dengan tujuan negara, kemudian visi negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila sebagai dasar negara, dan pandangan hidup bangsa. Serta yang keempat adalah Pancasila sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Terkait dengan materi pokok yang keempat, konsep etika, akuntabilitas, dan integritas, serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas, dan fungsi ASN. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 2 submateri pokok di materi 4 ini adalah konsep etika akuntabilitas. Sebagai seorang pemimpin harus mempunyai integritas. Yang kedua, nanti sebagai seorang pemimpin harus mengetahui briefing singkat kepemimpinan. Kemudian materi yang terakhir terkait dengan penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan, etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional dalam kepemimpinan Pancasila. Ini ada 1 submateri, yaitu terkait dengan konsep kewaspadaan nasional. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Materi-materi ini sebelumnya sudah saya sampaikan kepada pihak penyelenggara BPSDMD. Barangkali dalam waktu yang dekat ini akan dikirim ke Bapak dan Ibu dan dapat dipedomani, dan sekaligus handout juga akan dikirimkan kepada Bapak dan Ibu peserta diklat untuk bisa memahami ketika nanti kita belajar melalui jarak jauh, melalui daring, kita akan lebih paham, lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien. Begitu saya kira yang bisa saya sampaikan. Sehat selalu Bapak dan Ibu, sukses, dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.